Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi ini kita disehatkan oleh Allah, diberikan kesempatan lagi untuk beramal soleh, yang mudah-mudahan amal ini lurus niatnya, didasari atas keikhlasan semata menjalankan perintah Allah, yaitu thalabul ilmi. Juga semoga ikhtiar kita untuk menambah ilmu ini mendapatkan rahmat dari Allah, sehingga kita dapat memahami ayat-ayatnya dan ilmu itu dapat meningkatkan keimanan kita kepadanya. Salawat dan salam mari kita sampaikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah bersolawat untuk kita semuanya. Semoga sehat semua ya Bunda pagi ini. Alhamdulillah langitnya cerah ya. Semoga aktivitas semua dapat berjalan dengan lancar. Pagi ini kita akan melanjutkan kajian-kajian terdahulu, yakni masih berbicara takdir atau iman terhadap takdir. Kali ini akan membahas tema yang lebih spesifik, yakni mengenai hidayah. Ya, antara hidayah dan takdir. Mungkin untuk materi hidayah kita agendakan 2-3 kali. 1 kali sepertinya tidak cukup. Ya. Kita akan membahas tentang surat Al-A'la ya. Nanti ayat 1-3. Ini kan kajian tafsir tematik, di mana kita mengangkat ayat-ayat yang berhubungan dengan tema kita. Temanya seputar takdir ya dan hidayah. Kalau kita berbicara tentang hidayah, hidayah yang Allah berikan pada kita itu banyak sekali. Di antaranya yang pertama ini adalah hidayah yang sifatnya umum. Ya, diberikan pada semua makhluknya, termasuk binatang. Ini adalah hidayah yang diberikan pada setiap jiwa untuk apa? Meraih kemaslahatan hidup di dunia. Jadi biar di dunia ini hidupnya eksis, dapat berjalan dengan baik, maka Allah beri hidayah itu. Biasa kita familiar dengan istilah insting ya, ini hidayah yang bentuknya itu insting. Kita tahu insting itu enggak hanya diberikan untuk manusia, tapi juga Allah berikan untuk binatang. Nah, hari ini kita akan membahas ini, hidayah yang pertama. Ya. Hidayah yang sifatnya umum diberikan pada siapa saja demi kemaslahatan hidup di alam dunia, ya, juga bisa dikenal dengan insting. Dalam hal ini kita bisa melihat surat Al-A'la ayat 1-3. Sudah hafal semua ya surat Al-A'la ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha tinggi. Ya. Mengapa kita disuruh bertasbih untuk memuji Allah? Sangat beralasan, karena Dia khalaqa, karena Dia yang mencipta kita, juga mencipta alam semesta. Fasawwa, lalu menyempurnakannya. Tidak sekedar mencipta, tapi juga menyempurnakan. Nanti dalam rangkaian ayat 1 sampai 3 bicara 4 perkara, yaitu penciptaan, penyempurnaan, penentuan takdir, dan memberi hidayah atau petunjuk. Ini menyangkut makhluknya, ya. Allah itu mencipta, menyempurnakan ciptaannya, lalu menetapkan takdirnya, lalu memberi petunjuk, ya, hidayah. Mencipta itu dari kalimat khalaqa, menyempurnakan itu fasawwa. Menetapkan takdir itu qaddara, di situ memberi hidayah fahada. Walladzi qaddara fahada. Mari kita kupas ayat ini, lalu nanti kita ambilkan contoh-contohnya, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala memang yang paling pantas dipuji karena Dia yang sempurna. Kesempurnaannya itu bisa kita lihat melalui apa yang diciptakannya, termasuk kita ini. Binatang, tumbuhan, benda-benda angkasa, dan lain-lain. Nah, sebagian ulama berpendapat bahwa makna mencipta dan menyempurnakan itu adalah membuatnya indah. Manusia itu tidak cuma dicipta, tapi oleh Allah dibentuk, ya, diberi rupa sehingga indah. Bisa dikaitkan dengan surat As-Sajdah, ya, alladzi ahsana kulla syai'in khalqahu. Ahsana, yang memperindah, tidak cuma bikin, tapi hasil karyanya itu dibuat indah. Ya, indah di sini maknanya apa? Oh, bentuknya, bentuk makhluk ini sesuai dengan tugasnya. Bentuk manusia sebagai khalifah, ya bentuknya kayak kita ini, manusia ini dengan 2 tangan, dengan 2 kaki, dengan 2 mata. Fungsinya, ya, fungsi anggota tubuh yang Allah berikan ini, ya, dapat berguna untuk menjalankan tugasnya dan dipandang itu indah, gitu loh. Ini yang dimaksud Allah itu mencipta lalu menyempurnakan sehingga hasil karyanya itu bagus. Itu. Ya, seperti kalau ibu-ibu masak itu, ya. Kalau sekedar masak jadi makanan bisa mengenyangkan perut itu, ya mungkin, ya, masak puding setelah direbus, didinginkan, selesai. Tapi di sini diperindah, disempurnakan, ya, dengan tampilan yang bagus sehingga ada finishingnya. Ya. Nah, maksud menyempurnakan atau menjadikannya indah ini juga serasi, ya. Anggota tubuhnya itu serasi, tangan itu kanan dan kiri, ya. Mata juga ada 2 di sini. Hidungnya 1, kakinya 2 tegak. Jadi di samping fisiknya, fisik manusia, kalau kita bicara manusia, fisik manusia, ya, dengan bentuk yang bagus, sedap dipandang mata,
tapi juga memiliki fungsi yang luar biasa. Coba kita lihat tangan kita nih. Tangan kita ini kan satu tangan ada 5 jari, ya. Allah menciptakan 5 jari ini enggak sama persis. Coba nek kelima-limanya sama, ya. Ya, ini termasuk memperindah juga, di mana fungsi tiap jari itu berbeda gitu loh. Jempol, ibu jari, jari tengah, jari manis, jari kelingking, itu beda-beda. Ini aja sudah indah. Ini tangan ini loh, nggak usah diapa-apake, ya, nggak usah dikasih kutek, nggak usah dikasih henna, nggak usah diapa-apain, sudah cantik, indah gitu loh. Dipandang itu sedap. Apalagi nanti sini kasih cincin, ya kan? Indah sekali. Khalaqa fasawwa, Allah itu mencipta lalu menyempurnakan, ya. Sempurnanya itu dengan rakitan tubuh yang serasi, bentuknya sesuai dengan fungsi yang tentu selain Allah nggak ada yang bisa menciptakan seperti itu. Ya, kita lanjut. Ini kalau kita bicara penciptaan, ingat loh ya, penciptaan Allah kan nggak cuma manusia. Tadi saya ambil contoh manusia supaya gampang. Tapi kalau kemudian kita lihat ke binatang, ya kita akan lebih takjub lagi. Ikan yang tinggal di air, ya, bentuknya seperti itu, ya. Gajah yang gede banget, ya, perutnya tinggi besar, ya. Kita lihat lagi ular yang merambat, luar biasa. Itu semua kaitannya dengan takdir, ya, qada qadar. Allah lah yang telah menetapkan penciptaannya, mereka dibuat dari apa, dibentuk menjadi seperti apa, tugasnya apa, ya. Ini termasuk qada qadar Allah, ketentuan Allah menyangkut apapun yang Dia ciptakan. Ya, sekarang walladzi qaddara. Lah ini yang menentukan apa? Takdir. Ya, menentukan takdir ini beberapa ulama itu berpendapat termasuk hidayah atau petunjuk, ya. Petunjuk Allah kepada makhluk mengenai cara bersenggama atau bersetubuh. Ya, manusia itu kan nggak perlu belajar toh. Adam dan Hawa dulu pertama kali Adam ketemu Hawa, terus hubungan seksualnya diajari sopo gitu kan, ya nggak ada. Ini termasuk namanya hidayah insting tadi, ya, bahwa Allah itu telah memberi petunjuk, ya, qaddara fahada, ya, dirangkai jadi satu, menetapkan ketentuan sekaligus memberi petunjuk, ya, menetapkan ketentuan bahwa Allah menentukan manusia ada laki ada perempuan, ya, binatang ada jantan ada betina, menetapkan takdir cara proses reproduksi manusia itu kayak apa, itu ditetapkan dengan qadarnya. Nah, lalu ditambah petunjuk. Kalau manusia ditakdirkan ada 2 jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, lalu diberi hidayah bagaimana 2 insan ini melakukan persenggamaan sehingga perempuan bisa mengandung lalu berketurunan. Itu hidayah juga tanpa manusia sadari. Lagi hidayah di situ misalnya apa? Ini kita masih bicara nomor 1 ya, insting, ya, hidayah insting. Kalau tadi tata cara untuk bersenggama itu Allah langsung beri hidayah, ya, nggak usah belajar juga bisa, ya, karena sudah langsung diajari oleh Allah melalui naluri atau insting. Misalnya lagi hada di sini apa? Hidayah insting di sini adalah petunjuk, ya, untuk memenuhi hajatnya dalam hidup menyangkut makanan.
Manusia kan juga tidak usah diajari ya. Kalau dia itu lapar, ya otomatis instingnya itu bergerak bahwa berarti saya butuh makan. Lah terus carane golek makan piye? Nah, itu Allah udah kasih hidayah yang disebut dengan insting tadi itu. Bahwa yang akan dimakan atau yang akan diminum, ya, itu sudah dapat dipikirkan sendiri oleh manusia atas petunjuk dari Allah. Ya, manusia primitif dulu ya instingnya gerak, kalau lapar ya cari daun-daun yang ada di sekitarnya. Kemudian kalau dia kepanasan ya ngeyup, akhirnya dengan ranting seadanya, makanya ada rumah pohon itu ya. Nah, itu kan zaman dulu. Jadi bagaimana menjadikan pohon itu sebagai tempat berteduh, ya, itu yang menggerakkan itu adalah insting. Kemudian manusia zaman modern beda lagi. Intinya Allah bekali kita insting naluri ya, untuk memenuhi apa yang kita butuhkan dalam menjalani hidup. Lagi hidayah di sini misalnya apalagi hidayah insting. Misalnya cara pengasuhan. Kalau kita manusia yo ngasuh bayi. Oh, bayi lahir itu disusoni ya misalnya, itu insting gitu. Jadi oh, bayinya ini kalau dia haus, lapar, ngantuk misalnya, dia berarti butuh ya pertolongan ibunya, ya, butuh ASI dari ibunya, butuh pelukan dari ibunya. Nah, itu ditandai dengan tangisannya itu. Cara mengasuhnya manusia, ya, ibu ngasuh bayinya dengan kucing ngasuh anaknya ya beda. Nanti akan kita lihat hidayah insting yang Allah berikan kepada binatang-binatang agar kita menjadi orang yang bisa mengagungkan Allah dan pandai berterima kasih. Bahwa kalau kita baru bicara satu hidayah aja itu luar biasa yang disebut dengan hidayah insting atau naluri itu, ya. Kalau kita bicara janin yang ada dalam perut ibu, kok iso ya metu, ya toh? Nah, itu juga termasuk hidayah insting untuk si janin, bahwa caraku keluar dari rahim ibuku piye. Kan dia nggak belajar gitu, janin tapi nggak belajar, tapi oleh Allah langsung dibekali hidayah insting untuk bisa keluar dari rahim sang ibu. Ya, yang namanya operasi kan baru-baru di zaman modern. Kalau zaman dahulu kan nggak ada operasi, ya dia keluar lewat jalan yang seharusnya aja. Ya, bahkan dulu tanpa bidan, tanpa dokter, ya, janin kalau udah masanya lahir ya dia lahir aja. Kalau orang kita sekarang mungkin bingung gimana dulu belum ada alat steril. Lah nyatanya bayinya ya hidup sampai gede, sampai tua, sampai wafat. Ya itu semua adalah insting lah. Jadi walaupun katakan misal manusia itu melahirkan di tengah hutan ya, tidak ada rumah sakit, tidak ada dokter, dia sudah dibekali oleh Allah hidayah ini. Dia akan mencari cara ya bagaimana menyelamatkan dirinya. Nah, ini kalau kita bicara tentang hidayah yang pertama ya, hidayah insting, kaitannya dengan ketetapan Allah dalam mencipta makhluknya. Makhluk yang diciptakan itu dibuat sempurna, lalu Allah berikan ketetapan yang berlaku untuk mereka. Oh, cara berketurunannya gini ya. Oh, bahwa manusia itu kalau melahirkan ditetapkan Allah ada jenis kelamin laki perempuan, itu namanya takdirnya. Plus masih ditambahi hidayah-hidayah yang banyak sekali ya. Yang tadi contohnya adalah hidayah insting, ini luar biasa. Ya. Nanti kita akan lebih takjub lagi ketika masuk kepada contoh-contoh ya
hidayah insting yang Allah berikan pada binatang. Ya, saya akan mulai dari binatang lebah. Ya, hari ini yang kita nggak terlalu berat materinya, tapi mencari contoh-contoh ya hidayah yang Allah berikan pada binatang kaitannya dengan hidayah insting ya, supaya kita ini sadar bahwa hidayah itu banyak. Nah, ini yang tidak perlu diminta. Nomor 1 ini hidayah yang tidak perlu diminta, tapi otomatis Allah berikan ya demi kemaslahatan hidup makhluk di dunia. Kita bicara yang di dunia. Kalau kepingin lihat hidayah insting yang Allah berikan untuk lebah, ya, penafsirannya bisa dilihat surat An-Nahl. Ya. An-Nahl 68 sampai 69 itu berbicara insting lebah. Wa auha rabbuka ilan nahli. Ya. Dan Tuhanmu mewahyukan pada lebah. Ya, maksudnya di sini ya tidak seperti Nabi mendapat wahyu dari Allah, bukan. Wahyu di sini yang dimaksud ilham, ya insting, naluri yang digerakkan Allah pada diri lebah. Untuk apa? Anit takhidi minal jibali buyuta. Supaya lebah ini membuat rumah. Loh, kok bisa ya lebah itu bikin rumah sendiri? Ya. Wa minasyajari, ya, juga dari pepohonan, ya. Lah, lebah ini adalah ciptaan Allah yang diberi insting luar biasa, termasuk bagaimana pada komunitas lebah itu proses memproduksi madu, ya. Bagaimana insting lebah ini ketika membikin rumah, bagaimana insting lebah ini ketika dia melindungi, ya, melindungi sarangnya. Bagaimana insting lebah itu ketika mencium bau busuk, karena lebah ini adalah binatang paling bersih. Ya, dia tidak suka bau busuk, tidak suka bangkai, ya. Dia ini binatang yang resian. Nah, kalau orang Jawa bilang binatang yang resian. Ya, lebah ini kan pada musim-musim tertentu kan ada raja lebah, yaitu ada induk lebah, ada anak-anak lebah. Nah, cara kerja lebah ini luar biasa loh. Kalau kita mau